Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di seri pemrograman web. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur data array pada bahasa pemrograman PHP. Sebagai ilustrasi untuk mengawali pembahasan kita, saya ingin Anda membayangkan Anda sedang membuat sebuah sistem informasi akademik dan pada suatu ketika Anda diminta untuk menampilkan data mahasiswa. Bisa saja Anda menampilkan data mahasiswanya itu dengan cara seperti ini. Seperti yang saya tampilkan di kotak dengan blok warna putih ini. Misalnya, saya mendefinisikan variabel mahasiswa 1 isinya Jo Satriani, mahasiswa 2 Stifai dan seterusnya. Dan kemudian diikuti dengan perintah untuk menampilkan data mahasiswa tersebut. Dengan cara ini apakah boleh? Oh ya boleh, boleh-boleh saja. Tapi tentu saja kurang efektif. Kenapa? Sekarang bayangkan saja kalau data mahasiswa yang akan ditampilkan itu adalah 100 mahasiswa atau bahkan mungkin lebih. Tentu saja jumlah variabel yang harus dibuat adalah sebanyak jumlah mahasiswa tersebut. Ya, tentu saja hal ini kurang efektif. Terus gimana caranya? Maka kita perlu menggunakan suatu variabel dengan tipe data yang memungkinkan untuk apa? Untuk menyimpan data mahasiswa tersebut dan menampilkannya tanpa harus satu persatu seperti ini. Nah, tipe data yang dimaksud adalah tipe data array atau struktur data array. Nah, array itu apa toh? Array itu adalah struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks. Indeks itu akan digunakan untuk mengakses nilai array. Nah, pada PHP indeks array selalu dimulai dari 0 ya, selalu dimulai dari 0. Ini sebagai ilustrasi di sini ada kotak dengan jumlah apa? Ada 3 kotak di sini, satu kotak panjang dengan masing-masing berisikan 3 kotak-kotak kecil di sini dan masing-masing kotak berisikan nama-nama mahasiswa ya. Nah, pada indeks yang 0 itu ada mahasiswa dengan nama Jo Satriani. Jadi kalau kita mau mengakses Jo Satriani maka kita gunakan indeks 0. Tapi kalau kita mau akses Ingwi Mamstin, maka indeks yang harus digunakan adalah indeks 2. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat array di PHP? Ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah menggunakan fungsi array dan cara yang kedua adalah menggunakan tanda kurung kotak seperti ini. Oke. Ini di contoh ini ada tiga model ya. Model yang pertama adalah membuat array kosong, model yang kedua adalah membuat array sekaligus mengisinya, atau cara yang ketiga adalah membuat array dengan mengisi indeks tertentu. Pada array kosong ada 2 cara nih. Saya bisa menggunakan array dengan kurung buka kurung tutup, dan yang kedua adalah array pelukis ini dengan kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Atau kalau kita sudah tahu isi dari array yang akan kita pergunakan, misalnya array hari atau array apapun itu, kalau di contoh ini adalah array minuman dan array makanan ya contohnya, maka kita bisa buat seperti ini. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan fungsi array. Array lalu kemudian isinya dimasukkan. Kemudian makanan ini ya, yang 15 ini array kedua. Ini dengan cara seperti ini dengan menggunakan kurung kotak buka, kurung kotak tutup dan array-nya dimasukkan di dalamnya. Atau kita juga bisa dengan menggunakan model yang ketiga, yaitu dengan langsung mengisikan pada indeksnya tertentu. Misalnya mahasiswa 0 kita isi Andi, mahasiswa 1 kita isi Budi dan mahasiswa 2 kita isi Tuti. Ingat kalau membuat array kemudian langsung mengisinya dengan menggunakan indeks, maka indeks pertama adalah indeks 0. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menampilkan isi dari array? Misalnya kita ingin mengakses nilai menampilkan ini, maka kita bisa akses dengan menggunakan indeks. Sebagai contoh nih di baris ke-12 kita ingin menampilkan minuman pada indeks pertama, indeks 1 ya. Indeks 1. Indeks 1 ini adalah teh ya.
Kok bukan kopi? Karena kopi itu berada di indeks 0. Atau kita ingin menampilkan makanan pada indeks 0, maka hasilnya adalah nasi goreng. Nah, sekarang eh, jika kita ingin menampilkan seluruh isi dari array ini, terus kemudian kita tampilkan dengan cara seperti ini, tentu saja kurang efektif. Kenapa kok kurang efektif? Oh iya, nanti prosesnya akan menjadi banyak sekali statement yang kita buat, script yang kita buat akan menjadi panjang sekali. Oleh karena itu kita bisa kombinasikan array ini dengan perulangan. Nah, ini contohnya nih. Oke, pada contoh yang pertama ini kita menggunakan perulangan for atau counted loop ya, perulangan yang terhitung menggunakan for. Kenapa kok ini bisa menggunakan for ya? Karena kita tahu bahwa isinya tadi cuman 3 ya. Atau kalau kita punya isi array hari kan jumlahnya cuma 7. Kita bisa menggunakan yang looping menggunakan for. Nah, kemudian di sini ada digunakan count ya. Count ini gunanya untuk apa? Ini untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Jadi kalau ini 3, maka I itu nilainya harus kurang dari 3. Kemudian baru kita tampilkan. Hasilnya seperti ini ya. Atau kita juga bisa menggunakan perulangan menggunakan for each. Ini sebagai contoh, saya mau menampilkan seluruh isi dari array makanan, saya bisa menggunakan for each makanan SMKN. MKN ini adalah alias ya. Anda bisa menggunakan variabel lain sebagai alias ya. Kemudian saya tampilkan eho makan ya, dan ini saya gabungkan dengan apa ya, supaya memberikan jarak, tidak tulisannya tidak apa ya, tidak tanpa jarak. Jadi saya berikan jarak pada masing-masing elemen dari array. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kalau saya ingin menghapus isi dari array. Nah, untuk menghapus isi dari array saya bisa menggunakan fungsi unset. Ya, unset seperti ini. Sebetulnya fungsi unset ini juga tidak hanya digunakan untuk menghapus isi dari sebuah variabel array, tapi juga bisa menghapus variabel-variabel yang lain. Ini sebagai contoh, saya punya array dengan dengan elemen 3, burung, kucing, dan ikan. Kemudian saya mau hapus kucing nih. Kucing berada pada indeks ke-1 nih. Saya tinggal unset hewan 1 ya. Nah, setelah itu kemudian saya coba tampilkan. Nah, karena si hewan 1 ini sudah dihapus, ini makanya muncul seperti ini. Ada warning seperti ini. Notice undefined offset 1. Kenapa kok undefined? Karena sudah dihapus. Ini pada line 19, lihat ya, 19 ini kan sudah dihapus ya. Oke. Dan kemudian saya ini HR ini untuk menampilkan garis. Kemudian saya menampilkan isi dari array hewan ini ya. Di sini tinggal muncul 0 dan 2. Kenapa? 1 tidak ada karena satunya sudah dihapus. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya kita kalau ingin menambahkan isi dari array? Ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah mengisikan langsung ke nomor indeks yang ingin ditambahkan atau mengisi langsung ke indeks terakhir. Ya. Sebagai contoh nih, saya punya array hobi, isinya membaca, menulis, dan ngeblok. Ini jumlah elemennya 3. Indeks yang paling tinggi adalah 2. Nah, sekarang kalau saya ingin menambahkan coding, saya tinggal tambahkan saja hobi 3 coding. Jadi coding akan masuk ke indeks ke-3. Ya toh. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa juga tambahkan pada indeks terakhir. Caranya seperti ini. Add hobi sama dengan olahraga. Ini langsung akan ditambahkan pada indeks terakhir. Nah, sekarang kalau saya tampilkan array-nya isinya menjadi seperti ini. Kita sudah tambahkan coding dan selanjutnya ditambahkan olahraga. Nah,
Tadi yang sudah kita bahas tadi itu adalah array yang semuanya memiliki indeks menggunakan nomor atau angka. Nah, array pada PHP juga bisa dimungkinkan bahwa array itu indeksnya tidak menggunakan angka, tapi juga bisa menggunakan kata kunci. Array yang seperti ini disebut sebagai array yang asosiatif. Ini contohnya nih. Ya, saya punya array artikel. Di sini ada kata kunci judul, ada kata kunci penulis, ada kata kunci view, ya. Saya bisa tambahkan, saya bisa menggunakan indeks ini untuk menampilkan sebagai contoh. Saya menampilkan judulnya, ya tinggal panggil saja artikel, terus kemudian kurung kotak buka, petik ganda judul seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah array asosiatif. Nah, sekarang yang terakhir. Array yang tadi kita bahas itu adalah array yang satu dimensi. Artinya indeksnya hanya satu indeks saja. Padahal kita juga bisa membuat array multidimensi. Ini sebagai contoh saya membuat array dua dimensi seperti ini ya. Nah, array ini. Ini sudah array sendiri nih, 2, 3, 4 ini array sendiri, 7, 5, 0 ini array sendiri, 4, 3, 8 ini juga array sendiri. Nah, semuanya bisa kita gabungkan ke dalam satu array. Nah, array yang dibuat adalah matriks. Apakah namanya harus matriks? Tidak. Terserah Anda memberi nama apa, silakan. Ya. Nah, terus cara mengaksesnya gimana? Kalau pada array satu dimensi tadi kita hanya akses dengan menggunakan satu indeks, ini yang sekarang kita harus menggunakan dua indeks. Ini sebagai contoh adalah matriks 1, 0. 1, 0 itu nilainya berapa? Berarti dia berada pada baris indeks kedua. Indeks kedua. Indeks kedua ini adalah indeksnya adalah 1. Indeks ke 1 ya. Dan pada kolom ke 0 nih. Berarti 1 ya, 7 nilainya. Nah, ini contohnya nih kalau array yang asosiatif ini. Nah, seperti ini. Kalau kita mau tampilkan caranya seperti ini menggunakan looping for each. Hasilnya menjadi seperti ini. Baik, kira-kira demikian untuk pembahasan mengenai array. Nanti lebih lanjut lagi kita akan bahas di kelas offline dan kita akan latihan supaya Anda bisa semakin mengerti mengenai array dan bagaimana menggunakannya. Sekian dan terima kasih.